Protokol keamanan untuk sistem IoT. Definisi dari protokol keamanan untuk sistem IoT atau Internet of Things adalah serangkaian aturan, protokol, dan teknik yang digunakan untuk melindungi perangkat IoT, data yang dikirim dan diterima oleh perangkat IoT, serta infrastruktur jaringan yang digunakan dalam ekosistem IoT. Catatan: protokol keamanan yang kuat dan implementasi yang benar sangat penting untuk menjaga keamanan dan privasi dalam ekosistem IoT yang semakin kompleks. Setiap komponen dalam jaringan IoT, mulai dari perangkat hingga server dan infrastruktur jaringan, harus dilindungi secara efektif melalui protokol keamanan yang sesuai. Pemilihan protokol keamanan tergantung pada kebutuhan dan karakteristik aplikasi IoT tertentu, seperti tingkat keamanan yang diperlukan, konsumsi daya, latensi, dan infrastruktur komunikasi yang digunakan. Kombinasi beberapa protokol keamanan juga sering digunakan untuk memastikan keamanan yang kuat dalam aplikasi IoT yang kompleks. Kemudian tujuan dari protokol keamanan adalah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data, serta untuk mencegah akses yang tidak sah atau serangan terhadap perangkat IoT dan jaringan. Dan selanjutnya, komponen utama protokol keamanan. 1. Enskripsi adalah protokol keamanan menggunakan teknik enskripsi untuk mengamankan data yang dikirimkan antara perangkat IoT dan server atau perangkat lain dalam jaringan. Enkripsi mengubah data menjadi format yang hanya dapat dibaca oleh penerima yang sah dan dengan menggunakan kunci enkripsi yang sesuai. Autentikasi yang kedua adalah autentikasi. Autentikasi adalah proses verifikasi identitas perangkat IoT dan server sebelum mereka diperbolehkan untuk berkomunikasi. Ini memastikan bahwa hanya perangkat yang sah yang dapat terhubung dan berinteraksi dengan jaringan. Dan yang ketiga adalah otorisasi. Otorisasi mengontrol hak akses perangkat IoT terhadap sumber daya dan layanan dalam jaringan. Ini menentukan apa yang dapat dilakukan oleh perangkat berdasarkan identitas dan peran yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat, manajemen kunci. Protokol keamanan menyertakan manajemen kunci yang memadai untuk menghasilkan, mendistribusikan, dan mengelola kunci enkripsi. Manajemen kunci yang kuat adalah kunci untuk menjaga keamanan data. Kemudian yang kelima, audit dan pemantauan. Protokol keamanan mencakup fitur audit dan pemantauan yang memungkinkan administrator jaringan untuk melacak dan memeriksa aktivitas perangkat IoT dan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Kemudian komponen yang selanjutnya yaitu nomor 6, yaitu perlindungan terhadap ancaman. Protokol keamanan mengidentifikasi dan melindungi terhadap berbagai jenis ancaman keamanan, termasuk serangan seperti serangan jaringan, serangan denial of service atau DOS, dan serangan berbasis malware. Kemudian yang ketujuh, pembaruan keamanan. Sistem IoT harus mampu menerima pembaruan keamanan secara teratur untuk mengatasi kerentanannya yang ditemukan seiring waktu. Protokol keamanan mendukung pembaruan ini. Kemudian yang kedelapan adalah ketahanan terhadap serangan fisik. Protokol keamanan juga mempertimbangkan ketahanan terhadap serangan fisik terhadap perangkat IoT, seperti upaya untuk mencuri data atau merusak perangkat. Kemudian yang kesembilan, kepatuhan standar. Protokol keamanan sering harus mematuhi standar keamanan yang telah ditetapkan, seperti TLS atau SSL, OAuth, atau protokol keamanan industri lainnya. Kemudian yang ke-10, edukasi dan kesadaran. Pengguna dan pemilik perangkat IoT harus diberikan pemahaman tentang praktik keamanan yang baik untuk melindungi perangkat dan data mereka. Kemudian jenis protokol keamanan untuk sistem IoT. Yang pertama yaitu TLS atau SSL atau Transport Layer Security Source Socket Layer. TLS dan SSL adalah protokol keamanan standar yang digunakan untuk mengenkripsi lalu lintas data antara perangkat IoT dan server.
serta antara perangkat IoT yang berkomunikasi satu sama lain. Ini membantu melindungi data dari pihak yang tidak berwenang. Kemudian nomor 2 yaitu DTLS atau Datagram Transport Layer Security. DTLS adalah varian dari TLS yang dirancang khusus untuk digunakan dalam komunikasi UDP yang sering digunakan dalam lingkungan IoT yang lebih ringan. DTLS menyediakan enkripsi dan autentikasi untuk lalu lintas UDP. Kemudian nomor 3 OAuth atau Open Authorization. OAuth adalah protokol otorisasi yang digunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya IoT. Ini memungkinkan perangkat atau aplikasi untuk meminta izin akses terhadap sumber daya yang dilindungi, seringkali melalui mekanisme token. Kemudian nomor 4 yaitu JWT atau JSON Web Tokens. JWT adalah format token yang sering digunakan dalam autentikasi dan otorisasi perangkat IoT. Mereka mengandung klaim yang memuat informasi autentikasi dan otorisasi dan biasanya digunakan dalam kombinasi dengan OAuth. Kemudian yang nomor 5 yaitu PSK atau Pre-Shared Key. PSK adalah metode keamanan yang melibatkan pertukaran kunci sebelumnya antara perangkat IoT dan server. Kunci ini digunakan untuk menenkripsi dan mendeskripsi data. Kemudian nomor 6 EAP atau Extensible Authentication Protocol. EAP adalah kerangka kerja autentikasi yang mendukung berbagai metode autentikasi yang berbeda seperti EAP TLS dan EAP TTLS yang dapat digunakan dalam komunikasi IoT yang aman. Kemudian nomor 7 yaitu SRP atau Short Remote Password. SRP adalah protokol autentikasi yang memungkinkan perangkat IoT dan server untuk melakukan autentikasi tanpa perlu mengirimkan kata sandi melalui jaringan. Kemudian nomor 8 yaitu COAP atau Constrained Application Protocol with DTLS. COAP adalah protokol messaging yang dioptimalkan untuk perangkat IoT dengan sumber daya terbatas. Ketika digunakan bersama DTLS, ini memberikan lapisan keamanan tambahan untuk komunikasi IoT. Kemudian nomor 9 yaitu IPsec, Internet Protocol Security. IPsec adalah protokol keamanan yang digunakan dalam jaringan IP untuk mengenkripsi dan mengamankan komunikasi antara perangkat IoT dan server. Kemudian nomor 10 yaitu WPA3 atau Wi-Fi Protect Access Tree. WPA3 adalah protokol keamanan yang digunakan dalam jaringan Wi-Fi yang lebih baru untuk melindungi perangkat IoT yang terhubung ke jaringan nirkabel. Dan yang terakhir adalah blockchain. Teknologi blockchain dapat digunakan untuk memastikan integritas dan keamanan data IoT dengan mengamankan catatan transaksi dalam rantai blok yang terdesentralisasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari protokol keamanan untuk IoT. Terima kasih.